Selamat datang di Rumah Sakit Harapan Bunda Batam. Keselamatan pasien merupakan hal yang penting bagi pelayanan kesehatan. Inilah 6 sasaran keselamatan pasien. Pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar. Permisi Pak, selamat siang. Saya dengan perawat Yanti, bertugas siang ini di ruangan ini. Maaf sebelumnya Pak mengganggu istirahatnya. Boleh saya periksa dulu gelang identitasnya? Boleh sebutkan nama Bapak siapa Pak? Sumadi Bu. Tanggal lahirnya tanggal berapa? Tanggal 1 bulan 6 1986. Oke, gelangnya ada sesuai ya Pak? Gelangnya jangan dibuka sampai Bapak keluar dari rumah sakit. Selamat istirahat Pak. Permisi. Kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Halo, saya Ami, petugas labor. Apa benar di VK ada pasien atas nama Nyonya Lina, tanggal lahir 20 Januari 1990, nomor MR 443212. Pasien dari Dr. Hero mau melaporkan nilai kritis HB 5,0, tanggal 9 Oktober jam 1 siang. Mohon laporkan ke DPJP segera ya Kak. Terima kasih. Halo Vika, dengan Bidan Ima. Saya ulangi ya, hasil nilai kritis pasien atas nama Nyonya Lina, tanggal lahir tanggal 20 bulan 1 1990, nomor RM 443212. Nilai kritis laboratorium HB 5,0. Akan dilaporkan segera ke DPJP. Terima kasih. Halo, dengan Dr. Hero. Saya Bidan Ima Dok dari VK RSHB mau melaporkan hasil nilai kritis atas nama Nyonya pasien Lina, tanggal lahir tanggal 21 1990, nomor RM 443312, HB 5,0. Keluhan, pusing, lemes, keluar darah agak banyak, tensi 80/70, RR 20, SPO 299, suhu 36,5, terpasang O2 2 liter. Mohon advi selanjutnya Dok. Saya ulangin ya Dok, loading RL 2 plus, transfusi PRC 3 kolef, cek HB post transfusi, awasi tanda-tanda vital. Terima kasih Dok. Halo, ya betul dengan Dr. Hero ini. Oke, nanti instruksinya pasiennya di loading RL 2 flash ya. Selanjutnya diberikan transfusi PRC 3 kantong, kemudian awasi tanda-tanda vital, terus jangan lupa cek HB post transfusi ya. Oke ya, benar ya. Oke, terima kasih ya. Oke, jangan lupa nanti dicatat di chip PPT ya. Oke, terima kasih. Ketiga, meningkatkan keamanan obat yang harus diwaspadai. Obat high alert. Apa sih obat high alert itu? Obat high alert itu merupakan obat yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena obat high alert merupakan obat yang jika kita berikan kepada orang yang tidak tepat bisa menyebabkan kejadian tidak diinginkan yang bisa berdampak buruk bagi pasien. Menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, obat yang tergolong high alert itu ada 3. Yang pertama LASA, look alike, sound alike, di mana pengucapannya mirip dan penampakannya mirip. Yang kedua, obat yang termasuk dalam elektrolit pekat. Contohnya yaitu NaCl 3%, D40, dan MgSO4. Yang ketiga yaitu obat sitostatika, di mana obat sitostatika ini yaitu obat kemoterapi pada umumnya. Untuk pengelolaan sediaan high alert, yang pertama, harus disimpan di lemari khusus, yaitu sebutannya lemari high alert. Pada lemari tersebut ditempel daftar obat apa saja yang ada di high alert. Lalu diberikan stiker high alert, di mana dipasang di lemari yang paling luar, di tiap-tiap obat dan di dalam kotak obat.
Tujuannya ini agar lebih waspada kalau salah pada saat pengambilan obat. Dan yang berikutnya yaitu kita lakukan double check, di mana untuk menghindari kesalahan yang akan diberikan kepada pasien. Keempat, memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Selamat pagi Bapak, perkenalkan Pagi, nama Pak. saya Ripa Pasaribu. Saya perawat kamar operasi di sini yang akan dampingi Bapak dalam menjalankan operasi nanti. Iya. Di samping kanan. Pagi, Pak. Perkenalkan saya Dr. Anastasi ya. Iya. Yang kami ini akan membius rencana pemeriksaan Bapak ya. Iya. Oke Bapak, maaf. Saya akan konfirmasi ulang tentang identitas Bapak. Iya. Maaf, boleh tahu Bapak namanya siapa? Jumadi, Pak. Jumadi. Tanggal lahirnya? Tanggal 1 bulan 6 1986, Pak. Oh ya, sesuai ya Pak. Iya, Pak. Oke. Bapak tahu daerah mana yang mau dilakukan operasi? Benjolan, Pak. Benjolan daerah mana? Ini, Pak. Daerah sebelah kanan ya Pak ya? Iya. Oh sudah diberi tanda juga ya? Iya, Pak. Mbak boleh tahu juga apakah dokternya sudah memberitahu tentang operasi yang akan dilakukan? Sudah, Pak. Oke sudah ya. Apakah Bapak sudah dapat penjelasan dari dokternya? Sudah. Sudah ya. Apakah ini benar tanda tangan Bapak? Boleh Bapak lihat dulu? Ya. Dulu ya Pak, silakan ya. Iya, benar, Pak. Benar ya? Iya, benar. Benar. Apakah Bapak pernah ada riwayat alergi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Bapak pernah ada riwayat sulit bernapas atau sakit asma? Tak ada. Tak ada. Oke dok, boleh saya tanya di dalam sudah ready? Oh iya, sementara untuk persiapan mesin kamar operasi 1 yang kita rencanakan untuk Pak Jumadi ya. Iya. Untuk persiapannya untuk operasi pada pagi ini sudah siap ya. Sudah siap. Untuk mesin, alat dan obat sudah kita persiapkan dengan baik ya. Iya. Perkenalkan saya ya Pak, saya Dr. Eka ya. Iya, mari. Ini rencananya untuk melakukan pembiusan pada Bapak ya. Iya, iya. Terima kasih ya. Apakah pagi ini sudah siap untuk operasi? Insya Allah siap, Pak. Ya. Terima kasih ya. Iya, mari, Pak. Kira-kira dok, ada pertanyaan lagi. Ini ada nggak resiko pendarahan nanti? Oh ya, sejauh ini untuk antisipasi pendarahan, bila terjadi pendarahan kita akan mengantisipasi dengan pemasangan IP2 line, kemudian persiapan darah tentunya. Begitu. Iya. Makasih ya Pak Jumadi. Ya, makasih, Pak. Sabar ya, sebentar lagi kita akan mulai Pak operasinya. Jangan takut, Iya. tetap tenang, jangan lupa juga berdoa Pak. Iya, Pak. Terima kasih, saya permisi dulu Pak ya. Mari, Pak. Oke. Baik, terima kasih ya Pak ya. Mari, Pak. Mari. Mari. Selamat pagi, hari ini tanggal 10 Oktober 2022 jam 16. Saya akan membacakan time out terlebih dahulu sebelum insisi. Nama saya Joni sebagai perawat sirkuler. Untuk tim yang akan melakukan operasi agar menyebutkan nama dan perannya masing-masing. Saya Dr. Asmuji Spesialista untuk sebagai operator hari ini. Saya Amrizal sebagai asisten operator. Saya Dirsa Roza sebagai instrumen. Saya Dr. Eka Santoso sebagai dokter anestesi pada siang ini. Kepada operator, tolong sebutkan nama pasien, tindakan, dan lokasi operasi yang akan dilakukan. Baik, untuk hari ini pasien atas nama Tuan Jumadi, umur 38 tahun, dengan diagnosa ganglion manus dextra. Untuk tindakan hari ini, yaitu kita lakukan tindakan ekstravasi ganglion. Apakah antibiotik profilaksis sudah diberikan sebelum operasi, dok? Antibiotik profilaksis sudah kita berikan 1 jam sebelum operasi, yaitu ceftriaxone 1 gram. Langkah apa yang akan dilakukan jika terjadi kondisi kritis atau kejadian yang tidak diharapkan? Mungkin kita antisipasi perdarahan aja. Untuk dokter anestesi, apa ada hal yang khusus yang perlu diperhatikan atau diantisipasi? Ya, bila terjadi pendarahan, kemudian monitoring ketat hemodinamik, lalu persiapkan tindakan life saving dan GPO. Untuk perawat instrumen, apakah alat dalam keadaan steril dan jumlahnya berapa? Semua alat dalam keadaan steril berjumlah 30, kasa dalam keadaan steril berjumlah 20, setengah steril berjumlah 1. Untuk dokter operator, apakah perlu pemasangan X-ray? Tidak perlu. Oke, time out sudah selesai. Untuk memudahkan dan keselamatan pasien,
Sebelum operasi kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh operator. Silakan dok. Baik, terima kasih. Sebelum kita melakukan tindakan pembedahan ini, baiknya kita melakukan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, time out. Demikian sudah selesai. Operasi boleh dimulai. Operasi dimulai pukul 16:05. Terima kasih. Maaf dok, sebelum penutupan luka operasi, saya akan sign out terlebih dahulu ya dok. Ya, baik. Untuk operator bisa sebutkan kembali prosedur operasi yang telah dilakukan. Ya, untuk tindakan kita lakukan tadi ekstravasi ganglion. Untuk perawat instrumen, apakah instrumen, kasa dan jarum sudah lengkap? Sudah lengkap sesuai dengan jumlah sebelum operasi dimulai. Alat jumlahnya 30, kasa berjumlah 20, benang beserta jarum 1. Dok, apakah ada spesimen yang akan dikirim atau diperiksakan? Untuk hari ini tidak ada. Apakah ada masalah pada alat selama operasi berlangsung, perawat instrumen? Tidak ada. Tidak ada ya. Untuk operator, apa ada yang perlu diperhatikan setelah operasi selesai pada pasien? Untuk pasien di ruangan nanti kita lakukan vital sign aja per 12 jam. Untuk anestesi, apa ada yang perlu diperhatikan setelah operasi selesai pada pasien? Ya, pasca operasi monitoring pasien di recovery room selama 45 sampai 2 jam pasca operasi. Oke, baiklah, sign out sudah selesai. Silakan ditutup luka operasinya dok. Silakan kembali dimulai ya. Terima kasih. Berikut ini 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Langkah pertama, ratakan hand rub dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan. Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Langkah keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Langkah keenam, pusatkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Kemudian bersih deh. Selamat siang Pak Jumadi, selamat siang Bu. Ibu, ini kan bapaknya baru selesai operasi, jadi dikategorikan pasien dengan berisiko jatuh. Sebagai penanda stiker warna kuning kalau bapaknya berisiko jatuh ya Bu. Boleh pinjam gelangnya sebentar Pak? Oke, udah Pak. Dan kita gantungkan sebagai penanda kalau bapaknya berisiko jatuh ya Bu ya. Ini kita gantungkan di bagian gagang sampiran tidur, tempat tidurnya. Gagang sampiran tempat tidurnya jangan dilepas ya Bu ya, sampai bapaknya betul-betul bisa turun dari kasurnya ya Bu ya. Bapak kalau ada keluhan silakan panggil kami di depan, dan pasien dilarang tinggalkan sendiri ya Bu ya. Kalau Ibu ada keperluan boleh panggil kami di depan. Terima kasih, selamat siang. Keselamatan pasien merupakan tanggung jawab kita bersama. Utamakan keselamatan pasien. Salam keselamatan pasien.